berprofesi sebagai arsitek, konsultan geologi timur, guru swasta yoga, sekaligus guru Mindfulness Based Stress Reduction atau MBSR. Beliau adalah program pionir ya dalam kancah mindfulness modern berbasis ilmiah. Beliau adalah qualified mindfulness teacher pertama di Indonesia yang disertifikasi oleh MBPTI UCSD School of Medicine USA. Beliau yoga menjadi latihan beliau selama bertahun-tahun hampir tiap hari ya. Belajar mindful yoga di bawah arahan langsung dari Nitya Mohan, putri dari Age Mohan, murid senior dari Krishnamacharya, pionir yoga modern. Budaya Tionghoa adalah kegemaran saya, makanya beliau menyukai sekali karya seni seperti kaligrafi dan atau belajar Zen painting di bawah arahan Profesor Damwon Kim Changbai dari Korea Selatan. Sadar utuh di tiap goresan. Baik, kalau boleh saya pantunkan ya, Hendrik guru mindfulness yang handal dari US San Diego, ia bersertifikat mengajar meditasi dengan cara ideal, hidup sehat dan tenang jadi manfaat. Kita sambut Bapak Hendrik, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Agus. Untuk presentasi bisa saya mulai berarti ya. Silakan, langsung. Oke. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir. Hari ini tadi Pak Agus sempat membacakan profil saya, background saya banyak sekali ya, ada dari yoga dan sebagainya. Tapi hari ini saya batasi saja untuk membahas dari segi bidang mindfulness, terutama mindfulness yang berbasis ilmiah yang biasanya kita kenal sebagai mindfulness-based intervention atau mindfulness-based stress reduction. Untuk ini saya ada share screen sedikit. Jadi ini eh, presentasi yang biasanya saya bawakan pada saat orientasi MBSR atau MBCT. Mohon Biasanya maaf Pak, mohon maaf Pak Hendrik, saya ada salah jadwal. Jadi oh, sebelum Pak Hendrik, ini ada Pak Suhu Haryanto akan opening speech. ya, Salah silakan. ada skrip salah ya, mohon maaf. Ya. Nanti kita ulang lagi. Silakan Suhu Haryanto, mohon maaf untuk mengawali ini. Pak Suhu Haryanto. Ya, mohon maaf Pak. Ada kesalahan skrip saya ya. Mohon maaf. Silakan Pak Suhu Haryanto untuk memulai itu. Ya, silakan. Sebagai Iya, perwakilan dari Fikti. Ya, mohon maaf. nggak apa-apa, Pak Agus Prisno. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Kita bersyukur atas segala berkah, bimbingan, dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa dan seluruh alam semesta sehingga kita selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan ceria, bahagia. Tentunya kita akan ketemu kembali pada e-seminar Fikti seri ke-198 pada hari Minggu 14 Juli 2024 jam 14.30. Sebelumnya saya akan menyapa dulu yang terhormat Ibu Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Ten Suyanti. Kemudian kepada yang terhormat Ketua Umum Perkumpulan Induk Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia, Dr. Eka Wahyukasih, SHMH, SEMM, SPD, MPD. Juga yang terhormat kepada semua para Bapak Ibu peserta e-seminar
Pikti yang telah begitu setianya mengikuti setiap acara e-seminar Pikti, dan juga kepada Bapak Ibu peserta e-seminar yang baru hadir pada kali ini. Tema-tema yang diajukan oleh Pikti sangat menarik dan selalu banyak manfaat untuk kita semua. Ya, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, terus-menerus acara e-seminar ini diwarnai dengan hal-hal yang baru atau mengupas hal-hal lama menjadi lebih baru dan menjadi nyata buat kita, menjadi kenangan buat kita, dan menjadi satu petunjuk-petunjuk untuk kita semua. E-seminar ini kali ini berjudul Harnessing Self-Empowerment, Mindfulness and Meditation as Healing Tools, di mana sangat-sangat berlainan dari yang sebelumnya, bahwa kesadaran dan meditasi itu digunakan atau sangat bermanfaat sebagai alat-alat kesehatan. Speaker yang pertama yaitu akan dibawakan oleh Bapak Henry Tanuwijaya. Selamat sore Pak Henry. Kemudian yang kedua, speaker kedua oleh Bapak Tara Losang. Selamat sore Pak Tara Losang. Dengan dimoderatori oleh Bapak Dr. Agus Prayitno, CET. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Pak Suwarito. Ya, bahwa tidak hanya di timur saja meditasi atau kesadaran itu secara turun-temurun diajarkan, tetapi sekarang di belahan bumi barat pun meditasi sudah menjadi satu hal yang sangat-sangat populer dan kemudian dikembangkan oleh orang-orang di barat sana sehingga menjadi satu gaya hidup, satu daya hidup untuk kita menjadi selalu sehat, kita menjadi ceria dan bahagia. Di antaranya satu yang kesadaran yang akan dibawakan oleh Bapak Henry yang juga mendapatkan ilmu ini dari negeri belahan barat. Ribuan tahun yang lalu meditasi telah menjadi satu bagian dari hidup masyarakat di timur dan juga di belahan bumi yang lainnya. Terus-menerus turun-temurun dari ajaran ke ajaran, meditasi berkembang. Tetapi semua intinya adalah satu, yaitu ketenangan, kebahagiaan. Ketenangan pikiran akan membawa ketenangan tubuh, ketenangan sel-sel dalam tubuh, ketenangan dalam aliran-aliran darah di dalam tubuh, dan juga energi di tubuh kita. Kita ketahui bahwa ada perumpamaan atau kenyataan bahwa air yang bergelora dan kacau itu akan menjadi sangat keruh dan bisa merusak. Air yang menggenang dan tidak mengalir, tidak bergerak, akan menjadi hitam, pekat, dan kemudian menjadi sarang penyakit. Sebaliknya, air yang tenang dan mengalir akan menjadi air yang bersih dan sehat. Nah, begitupun tubuh kita. Ketika kita mempunyai pikiran-pikiran yang tenang, pikiran yang bersih, dan tubuh selalu tetap bergerak, kita akan selalu berada di dalam kesehatan yang prima. Nah, untuk itu, marilah kita semua mendengarkan apa-apa yang akan dituturkan oleh para narasumber yang handal. Baiklah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada semua pihak yang telah ikut beserta mengeluarkan pikiran dan tenaganya untuk terselenggaranya
e-seminar Pikti seri ke-198 ini. Dengan ini, e-seminar Pikti saya buka dengan resmi. Terima kasih. Selamat mengikuti e-seminar Pikti. Saya kembalikan kepada Pak Agus. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Suhu Haryanto atas opening speech yang diberikan, sangat menginspiratif sekali. Bagi Bapak yang baru bergabung, saya ulang kembali profil dari Bapak Hendrik Tanuwijaya. Beliau adalah guru pertama Mindfulness Based Stress Reduction di Indonesia, ya, bersertifikat dari MBPTI University of California, US, San Diego School of Medicine. Ia juga menjadi trained teacher untuk Mindfulness Based Cognitive Therapy dari Oxford University sebagai pakar dan penasihat mindfulness di Relief, aplikasi kesehatan mental terbesar di Indonesia. Hendrik sering memberikan ceramah publik tentang mindfulness dan meditasi. Hendrik juga mendapatkan sertifikasi dari swasta yoga dan Ayurveda teacher dari keluarga Mohan, serta sertifikasi lain dalam yoga dan reiki. Di luar mindfulness, ia adalah murid Zen Master Guizhou dan mempelajari meditasi tradisional dengan berbagai guru Zen dan Tibet. Kita sambut Bapak Hendrik. Kami persilahkan untuk mulai membawakan materi pertama kali ini. Silakan. Waktu maksimal 45 menit atau menyesuaikan. Silakan. Terima kasih Pak Agus Suharyanto untuk pembukaannya, untuk perkenalannya. Dan mungkin kalau Anda tadi mendengar profil saya, ya kembali saya ulangi sedikit ya, itu latar belakangnya banyak sekali. Kebetulan saya pertama kali kenal meditasi itu tahun 2013-2014. Ya. Jadi saya belajar meditasi tradisional terlebih dahulu, kemudian saya baru belajar mindfulness yang berbasis ilmiah, yang kita kenal sebagai mindfulness based intervention. Nanti sesi yang saya bawakan, saya akan menggunakan presentasi yang biasa saya bawakan pada saat orientasi MBSR atau MBCT. Jadi memang sesi yang nanti saya bawakan ini biasanya saya share secara gratis untuk publik, supaya kita punya bayangan sedikit sebenarnya mindfulness yang berbasis ilmiah itu seperti apa, yang sudah teruji secara ilmiah. Oke, saya akan share screen-nya. Apakah sudah terlihat layar saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ya. Jadi mindfulness based intervention itu dimulai oleh satu program yang namanya MBSR, kepanjangannya Mindfulness Based Stress Reduction. Mindfulness based stress reduction ini kebetulan kalau di Indonesia baru ada di lembaga institusi pendidikan yang saya dan kawan-kawan dirikan, yaitu Mindfulness Hub Indonesia. Jadi ada beberapa, misalnya kalau Anda Google di Indonesia, oke, ada yang bilang ini MBSR, tapi direkam. Tidak pernah terjadi sesi MBSR di luar negeri itu direkam. Karena tidak mungkin kita merekamnya, karena di sana ada banyak cerita yang eh, butuh privasi ya. Karena di sana akan diajak pesertanya untuk sharing. Ya. Tapi kalau untuk orientasi seperti ini nggak apa-apa, Anda boleh merekam nggak apa-apa, karena kita di sini tidak ada diskusi yang lebih mendalam. Nah, MBSR di sini kita tidak bisa bilang ini latihan tentang mendapatkan informasi akan mindfulness. Saya sering bilang pada para peserta ataupun klien ataupun murid saya bahwa mindfulness itu bukan knowledge. Kita bukan belajar tentang mindfulness. Kita belajar untuk mindful. Itu dua hal yang berbeda. Belajar tentang mindfulness dengan belajar mindful adalah dua hal yang jauh berbeda. Jadi belajar mindfulness based stress reduction adalah belajar untuk mindful. Maka dari itu saya buka sesi ini dengan latihan meditasi sejenak. Jadi saya undang Anda untuk, kalau bisa, Anda bisa buka kamera supaya saya bisa melihat Anda. Terima kasih. Nah, sekarang dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa mengambil posisi duduk yang nyaman, yang dianggap badan Anda mungkin terasa rileks,
Dan di saat yang sama juga tegak ya, tidak membungkuk. Tapi jika Anda merasa saat ini nyamannya bersandar juga nggak apa-apa. Oke, jika sudah siap, perlahan kita bisa bawa niat secara sengaja bahwa kita ingin menjalin momen intim dengan saat ini. Kita belajar mindful, dan jika sudah siap, kita bisa mengistirahatkan kedua kelopak mata. Dan sekarang, sejenak rasakan tubuh yang terduduk. Kenali bahwa tubuh yang terduduk ini menyentuh kursi, menyentuh pakaian. Coba kenali sensasi kontaknya. Mungkin terasa teksturnya, mungkin terasa tekanan dari badan menekan kursi atau menekan lantai. Sekedar rasakan apapun yang terasa, tidak perlu dirubah-rubah, tidak perlu diintervensi, ini itu, sekedar rasakan saja. Tidak ada tujuan selain mengalami momen saat ini. Dan sekarang pindahkan perhatian dari sensasi kontak menuju pada sensasi dari bernapas. Kembali, kita tidak sedang ingin mengontrol apapun. Kita hanya menerima napas apa adanya. Saat ini, kenyataannya bagaimana? Tidak dipanjang-panjangkan, tidak dipendek-pendekkan. Sekedar rasakan napas yang terjadi. Anda boleh merasakannya di ujung lubang hidung, atau mungkin di dada dan perut yang naik dan turun, seiring napas masuk dan keluar. Sekarang, sejenak kita pindahkan perhatian dari napas menuju ke wajah dan kelopak mata. Dan jika sudah siap, kita bisa buka kembali kedua kelopak mata. Oke, kalau Anda mengalami latihan barusan, apapun kondisinya sebenarnya pada saat Anda melatih perhatian, Anda sudah mindful. Sesederhana ini, yes. Jadi mungkin saya sering juga menyampaikan bahwa mindfulness itu bukanlah, meditasi tidak selalu mindfulness. Meditasi bisa banyak macam ya. Saya kira banyak senior di sini. Nah, tapi mindfulness pasti ada aspek meditatifnya. Jadi dua hal yang mungkin berbeda. Karena di meditasi mindfulness yang secara umum kita kenali saat ini di dunia ilmiah,
itu punya style yang agak berbeda dengan meditasi yang lain. Dalam artian, kalau meditasi yang lain, dia berusaha mengubah kondisi, mindfulness tidak berusaha mengubah kondisi. Kalaupun berubah itu karena memang segala sesuatu berubah. Ya. Jadi itu mungkin perbedaannya. Nah, mindfulness sendiri diambil dari kata-kata sati atau smriti. Ya, sati itu bahasa Pali, smriti itu bahasa Sanskerta. Artinya sebenarnya ingat ya. Tapi saya lebih suka ngomong itu eling. Karena kalau ingat kita cenderung untuk berpikir bahwa oh, ingatan ya. Berarti kejadiannya di masa lalu. Enggak. Yang dimaksud ingat di sini adalah eling bahwa kita mesti kembali sadar di sini saat ini. Nah, kemudian mindfulness juga sering kali dibahas dengan term perhatian, istilah perhatian. Nah, istilah perhatian di sini sebenarnya bukan smriti ya, tapi lebih ke arah kalau Sanskertanya atau Palinya itu manasikara. Nah, jadi kita belajar untuk mengarahkan perhatian. Dengan cara bagaimana? Dr. Jon Kabat-Zinn itu membuat satu pengertian standar tentang apa itu mindfulness. Jadi mindfulness adalah kesadaran yang muncul, ya, penyadaran yang terbit. Kenapa bisa terbit? Karena kita belajar untuk mengarahkan perhatian secara sengaja di sini saat ini. Dengan cara tidak sibuk menilai atau tidak sibuk menghakimi. Karena begitu kita sibuk menilai, berarti perhatian kita sudah tidak lagi di sini. Perhatian kita pergi ke penilaian di kepala kita. Ya, jadi ini pengertian standar dari Dr. Jon Kabat-Zinn. Nah, siapa sih Dr. Jon Kabat-Zinn? Dr. Jon Kabat-Zinn adalah pendiri dari Mindfulness-Based Stress Reduction pada tahun 1979. Beliau sendiri sebenarnya adalah seorang praktisi Zen dan juga Vipassana. Dan beliaulah yang pertama kali membawa mindfulness ke dunia riset ilmiah. Sampai sekarang akhirnya mindfulness sudah tidak dianggap pseudoscience lagi. Mindfulness sudah dianggap scientifically proven. Ya, secara sains sudah terbukti ilmiah. Dan beliau ini membuat program MBSR pada tahun 79 di Universitas Massachusetts. MBSR ini karena dianggap mempelopori masuknya mindfulness di dunia ilmiah, maka dia menjadi standar emas, golden standard, ya, gold standard bagi latihan mindfulness-based intervention. Saya akan sajikan video pendek ya tentang Jon Kabat-Zinn. Saya download dari YouTube. Berikut wawancaranya sedikit dengan Oprah. Saya nggak play semua, cuma bagian awal-awal saja. Is there too much stress in your life? This could be a game changer. If you're zoning along on autopilot, you may miss the most beautiful aspects of your own life. Mindfulness is a love affair with life. Renowned scientist and mindfulness expert Jon Kabat-Zinn. What mindfulness is saying is find your own way. Help yourself become more mindful. If you could get out of your own way, you could be yourself 24/7. Super Soul Sunday. All new Sunday, 11 a.m., 10 Central, only here. So is mindfulness science? Is it art? Is it spiritual? It's a gateway into the full dimensionality of being human and being alive. I love that. It's a gateway into the full dimensionality of being human. And without it, you're just missing out. Well, you're missing a lot. If you miss the look in your child's eye one day, you've missed it. If you've missed the look in your lover's eyes, the next day you've missed that. If you miss the beauty of sitting under trees, well, you've missed that. If you sum that over many moments, many years, you may wind up missing the most beautiful aspects of your own life. Mm-hmm. Who are you going to blame for that? Well, I was too busy. Well, who is too busy? Who tells oneself, I don't have any time? When all you've got is time, all you've got is this moment. When Jon Kabat-Zinn began meditating as a young man, the practice was considered the product of the 60s counterculture. It wasn't considered science, but in 1979, he had this revolutionary idea to bring meditation and yoga to mainstream medicine. He developed a program called Mindfulness-Based Stress Reduction to help patients transform the experience of pain by changing their relationship to it.
Over the last 35 years, John's trailblazing approach to health and healing has gone mainstream, bringing relief to countless patients suffering chronic illnesses and pain. Today, his 8-week mindfulness-based stress reduction course is available in more than 700 medical centers, hospitals, and clinics around the world. One misconception of meditation is that if you're meditating, your mind will be blank. You can't make your mind blank. And if you try, you're just going to wind up with a gigantic headache. In a way, when we're on autopilot, we're sleepwalking through our lives. Mindfulness is traditionally a form of meditation. It's the awareness that arises from paying attention on purpose in the present moment and non-judgmentally. If you're breathing, this class could be for you. I've been committed to mindfulness for well over 50 years. It's a way in which you could take care of your body, take care of your mind, and that's what this is really about. The entire thrust of this masterclass is not about attaining, it's about recognizing you're already whole. When you set about bringing mindfulness into your life, the best coping strategy is to recognize stress and how to minimize our reactivity to those stressors. No matter how stressful, no matter how painful, I could ground myself in the present moment. Stop, remember, drop. We can cultivate mindfulness in an array of different ways. And the beauty of meditation is some forms will resonate with some people, and other forms will resonate differently with other people. I do not consider this to be a master class. This is not about mastery. I'm not the curriculum. You're the curriculum. This is an invitation to befriend yourself and sign up for the adventure of a lifetime. This is Jon Kabat-Zinn. Oke, jadi tadi sudah sekilas kita mendengar dari Jon Kabat-Zinn bahwa di kelas MBSR ini ya kita diajak untuk mengalami. Jadi kalau Anda mau mencari misalnya kurikulum MBSR itu bukan intisarinya. Kurikulumnya adalah diri kita sendiri. Sama seperti kita nggak bisa belajar bersepeda dengan membaca informasi tentang cara bersepeda. Kita sendiri mesti menjalani bersepedanya. Nah, jadi kalau kelas MBSR biasanya kita lakukan itu secara berkelompok. Ya, jadi kita akan bereksplorasi dengan pengalaman secara individu maupun secara kelompok secara dinamis. Kelas ini sebenarnya disusun berdasarkan beberapa pendekatan ya, mulai dari neuroscience, psikologi, dan sepenuhnya bersifat ilmiah. Biasanya pertemuan kelompok ini dilakukan selama 8 minggu. Nah, kenapa 8 minggu? Karena otak kita perlu membangun kebiasaan dulu. Ya. Kita nggak bisa ikut webinar mindfulness sehari, kemudian langsung paham tentang mindfulness. Nggak bisa. Karena yang bersifat webinar itu adalah bersifat knowledge, sedangkan mindfulness adalah bersifat experience, pengalaman. Maka dari itu, kenapa kelas MBSR itu berlangsungnya 8 minggu. Karena kita mau membentuk kebiasaan baru. Dan sudah dipraktekkan oleh ratusan ribu orang di berbagai belahan dunia, ya, karena sudah dari tahun 79. Nah, kemudian siapa yang bisa mempraktekkan MBSR? Semua orang. Jadi nggak perlu dokter, nggak perlu healer, nggak perlu harus coach dan sebagainya. Semua orang yang mau mencoba meditasi itu bisa belajar MBSR. Dan kita belajar mindfulness itu untuk mengenali apakah hidup kita itu otomatis saja. Tadi Dr. Jon Kabat-Zinn sempat bilang satu istilah yaitu autopilot. Apakah kita hidup itu kayak mimpi saja? Kenapa mimpi? Ya, kita jalan, tapi isi kepala kita bukan apa yang kita lihat di depan mata. Kayak gambar ini ya, di depan mata ada pohon, tapi yang kita lihat di pikiran itu adalah apa? Masa lalu dan masa depan, urusan macam-macam. Ini yang dinamakan sleepwalking. Berjalan, tapi kayak berjalan dalam mimpi. Tidur berjalan. Nah, mindfulness mengajak kita untuk eling. Oke, yuk, wake up. Bangun. Untuk kemudian bisa
kembali di sini saat ini. Kamu berjalan, ya lihat kenyataannya saat ini yang kamu lihat adalah ya pohon ini gitu ya, bukan isi kepala gitu. Jadi bukan mindful ya, isi kepalanya penuh tapi mindful, sadar. Beda L 2 dan 1 aja. Nah, ini saya sering lihat di masyarakat itu masih banyak yang keliru ya. Kalau nulis itu mindful, L-nya 2. Mindfulness lah, ini salah arti. Ini namanya stres bukan mindful. Ya, jadi kenapa kita mau belajar tentang mindfulness adalah karena kita mau terbangun dari mimpi. Karena mimpi ini yang membuat stres, membuat kita menderita. Bahkan kesehatan sampai bermasalah ya karena mimpi-mimpi ini. Nah, manfaat MBSR apa? Nah, ini termasuk juga dengan varian mindfulness based intervention yang lain. Jadi mindfulness sekali lagi MBSR ini bukan sebagai pengganti obat-obatan. Jadi kalau biasanya ada pasien yang masih berobat, saya sarankan untuk terus berobat gitu. Karena mindfulness ini adalah sebuah keterampilan yang komplementer. Keterampilan yang sebenarnya kita semua itu sudah punya, hanya saja kita lupa cara menggunakannya. Ya. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar bahwa mindfulness ini bukan terapi. Mindfulness juga bukan relaksasi. Mindfulness juga bukan soft skill. Mindfulness juga bukan self-improvement. Itu semua bukan mindfulness. Mindfulness adalah mengenali apa yang sudah kita punya dan kita belajar untuk bersahabat dengan semuanya ini. Dan kalau kita bersahabat, maka mindfulness bisa membantu kita. Nah, ini menurut riset, mindfulness bisa membantu kecemasan, serangan panik, PTSD, depresi, bahkan masalah-masalah nyata di kehidupan ya pekerjaan, keluarga, masalah keuangan, atau masalah kesehatan secara medis, nyeri kronis, mungkin ada gangguan makan, kelelahan, burnout, nah, kemudian kesedihan karena kehilangan mungkin seseorang yang kita sayangi, tekanan darah tinggi, ya, gangguan pencernaan, bahkan masalah tidur. Nah, ini semua bisa terbantu kalau kita belajar mindfulness. Dan Anda bisa lihat ini jurnal dari uh, jurnal ilmiah yang sudah diriset ya. Dan kemudian dihitung berapa banyak yang meneliti tentang mindfulness. Ternyata sampai tahun 2021 sudah ada peningkatan sampai 8.700 jurnal. Dan di tahun 2021 sampai ada 1.300 jurnal. Jadi bayangkan, ini sesuatu yang sangat terproven secara sains sampai ada 8.000 jurnal ilmiah. Dan sampai sekarang mungkin masih terus berkembang ya tentang penelitian mindfulness ini. Dan dimulai pada tahun, kita bisa lihat di sini tahun 82. Jadi paper penelitian pertama tentang mindfulness tahun 82 ini dimulai oleh Dr. John Kabat-Zinn sendiri dengan program MBSR-nya. Jadi kalau sekarang tren mindfulness di dunia itu bersyukur karena itu terjadi dimulai oleh Dr. John Kabat-Zinn. Karena beliau yang memulai bahwa oke, mindfulness ternyata secara sains sudah diakui. Dan kalau kita lihat mindfulness di sini ini bukan semua jenis mindfulness, bukan semua jenis meditasi. Yang dimaksud oleh 8.000 jurnal ilmiah ini adalah mindfulness based intervention yang kebanyakan berakar pada mindfulness based stress reduction dan mindfulness based cognitive therapy. Jadi mindfulness yang berbasiskan agama kebanyakan tidak termasuk di sini. Nah, jadi ini mindfulness berbasiskan science. Dan ini kira-kira apa yang terjadi ya selama kita berlatih 8 minggu. Jadi di sini diteliti kecemasan dan depresi itu dikasih tingkatan rating. Nah, kalau Anda lihat di sini pre-treatment, berarti sebelum treatment. Treatment di sini adalah pada saat si peserta menjalani MBSR atau MBCT. Nah, kemudian post-treatment adalah setelah dia mengikuti program 8 minggu MBSR tadi. Di sini kita bisa lihat bahwa sebelum mengikuti pelatihan, itu tingkat kecemasan dan depresinya tinggi. Dan selama mengikuti 8 minggu, perlahan-lahan dia turun. Nah, pertanyaannya kenapa setelah program dia stabil ya di bawah terus? Ini ada catatannya. Dalam artian yang diteliti adalah orang-orang yang setelah menjalankan 8 minggu, dia tetap latihan setiap hari tanpa dibimbing oleh programnya lagi.
Karena program MBSR ini justru memberdayakan si peserta untuk tidak ketergantungan sama gurunya. Kalau sudah 8 minggu ya sudah, Anda sudah ter-equip, Anda sudah dibekali oleh skill, keterampilan untuk bisa katakanlah menghealing diri Anda sendiri. Anda bisa menggunakan mindfulness secara mandiri, nggak harus dibimbing gurunya terus. Dan kalau Anda rutin, konsisten menjalankan, nah, maka tingkat depresi dan kecemasannya akan tetap terjaga di level yang bawah. Dan Anda mungkin sekali untuk terbebas dari kecemasan dan depresi. Saya sendiri dulu mengikuti MBSR MBCT itu karena arahan dari guru saya sendiri ya. Guru saya seorang biksu, bukan atas kemauan sendiri. Beliau yang minta saya untuk mendapatkan sertifikasi. Nah, sebenarnya kenapa saya diminta begitu? Karena saya sendiri merasa terbantu oleh MBSR dan MBCT. Saya sembuh total dari depresi dan panic attack itu gara-gara saya rutin latihan mindfulness. Nah, jadi mungkin sekali untuk kita sembuh dari gejala kecemasan secara total. Ya, gangguan kecemasan secara total. Dan kalau Anda mau lihat paper-paper awalnya yang mengenali efektivitas mindfulness, Anda boleh search paper ilmiah yang dilakukan oleh Richard Davidson dan John Kabat-Zinn. Di mana di sini sampai sekarang pun Anda bisa mengenali banyak sekali riset yang sudah meta-analisis. Jadi riset ini sudah dilakukan dalam skala besar, ya, dan terverifikasi dalam skala besar juga bahwa mindfulness bisa membantu kita untuk bisa pulih lebih cepat ya setelah ada peristiwa yang membuat kita tertekan. Nah, ini penting sekali karena di dunia ini mau kita healing sampai berapa kali pun pasti akan ada peristiwa yang membuat kita stres. Nah, ini kita penting sekali untuk punya skill yang bisa membuat kita lebih cepat pulih ya. Oke. Nah, ini kira-kira yang kita pelajari selama 8 minggu. Ya. Jadi semua ada temanya. Kita build-nya secara bertahap. Jadi awal-awal kita belajar tentang mindfulness dulu, baru kita nanti di minggu-minggu berikutnya diajak untuk menemui kondisi yang menantang. Nah, ini yang saya bilang tadi, mindfulness based intervention yang diverifikasi secara sains itu terdiri dari 2 program, MBSR dan MBCT. Bahkan untuk yang khusus MBCT, itu sudah dipakai oleh Departemen Kesehatan Kementerian Negara Inggris atau UK. Bahkan sudah disarankan untuk setidaknya ini sebagai alternatif ya, daripada kita minum obat-obatan, ternyata MBCT itu sedikit lebih tinggi efektivitasnya dibanding obat antidepresi. Ya, jadi di sini ini menarik, ini adalah solusi yang lebih murah daripada kita harus beli obat terus-terusan. Dan sekali lagi, ini bukan terapi, bukan pengobatan. MBSR dan MBCT adalah pelatihan keterampilan. Tujuan utamanya adalah membantu peserta untuk melakukan perubahan radikal terhadap hubungannya dengan pikiran, emosi, dan sensasi tubuh yang memberikan kontribusi menuju depresi atau kecemasan yang berulang. Maksudnya apa? Ada banyak sekali jenis terapi yang meminta kita untuk shifting ya. Jadi pikirannya shifting, kemudian secara kondisi mood juga shifting semuanya. Nah, ada banyak terapi yang demikian. Nah, mindfulness berbeda. Mindfulness tidak meminta Anda untuk moodnya shifting, perasaannya shifting, enggak. Justru yang di shifting apa? Hubungan kita sama pikiran dan mood tersebut. Nah, ini perbedaannya mindfulness dengan terapi-terapi yang lain. Ini bukan berarti terus kemudian mindfulness lebih unggul ya, saya bukan berkata demikian. Semuanya ada keunggulan dan kekurangan masing-masing. Nah, mindfulness di sini hanya menawarkan sesuatu yang agak berbeda. Nah, kegiatan selama sesi ada apa aja? Ada mindfulness yang dilakukan dalam nanti posisi duduk, berbaring, ada yang berjalan. Nah, juga ada yang bergerak ya, ada mindful movement, mindful yoga. Dan setiap minggunya akan ada tugas rumah yang mesti dikerjakan. Ya, jadi nanti biasanya saya kirimkan lewat email pekerjaan rumahnya. Nah, semuanya akan dipandu ya. Nanti juga ada audio panduan. Biasanya saya akan meminta mereka yang berminat ikut kelas untuk punya komitmen gitu. Jadi karena kalau kita misalnya absen lebih dari 2 kali, kita susah untuk mengikuti kelasnya. Nah, jadi lebih baik kita bisa mengikuti semua kelas. Dan ini adalah satu poin kunci dari latihan MBSR adalah sesi diskusi. Ya, banyak sekali
kalau kita lihat di internet ya, nah mungkin kita ada NBSR dan sebagainya, terus kita mau ikut, kebanyakan mereka kadang nggak ada sesi diskusinya. Kalau tidak ada sesi diskusi yang dibimbing oleh guru yang sudah certified, berarti tidak termasuk NBSR. Ya, karena sekali lagi, sesi diskusi ini mengambil peran sekitar 50-60% dari intisari yang biasa. Jadi kalau sampai tidak ada sesi diskusi, itu sudah bukan MBSR, sudah bukan MBCT lagi. Diskusinya ini juga sangat spesifik nanti. Dan biasanya saya ajak para peserta untuk mau sharing tentang pengalamannya. Kalau nggak pernah sharing tentang pengalamannya, akan susah dibantu. Nah, jadi sesi diskusi ini sangat vital untuk membantu peserta. Dan secara latihan tentu saja akan ada risiko ya. Semua hal ada risikonya. Cuma di sini kelima risiko ini tidak harus terjadi kalau kita bisa merawat diri. Dalam artian, kalau kita latihan mindfulness, biasanya saya ajak untuk bisa peserta itu dengan sengaja memodifikasi latihannya sendiri. Ya, mau berhenti dulu juga boleh. Jadi nggak harus mengikuti secara 100% sempurna, enggak. Ya, kita bisa mengecek, gitu ya, apakah diri saya saat ini butuh untuk berhenti dulu untuk latihan. Nanti kalau sudah, nanti 2 jam lagi mungkin saya lanjut. Nah, itu adalah tanggung jawab dari pesertanya sendiri. Jadi kita dibekali arahan guideline bahwa kita mau merawat diri kita sendiri, itu yang paling penting. Jadi kalau kita merawat diri sendiri, kita nggak harus mengalami 5 ini. Dan tentu saja kita punya kurikulum 8 minggu. Kita akan dibimbing secara bertahap supaya kita nggak mengalami kelima hal ini gitu ya, secara berlebihan misalnya. Jadi kita justru dibangun fondasi kesadarannya dari minggu pertama, supaya nanti pada saat minggu-minggu terakhir ketika diminta untuk bereksplorasi dengan yang sulit, kita perhatiannya sudah cukup matang. Nah, manfaatnya tadi banyak sekali secara kesehatan fisik, nah, tapi manfaat juga secara kehidupan di sini menarik karena kita bisa punya inisiatif untuk merawat diri dengan lebih baik. Ya, kemudian pengalaman apapun mungkin yang nggak enak, kita bisa sikapi dengan cara yang berbeda. Nah, ini penting juga. Mindfulness itu bukan sedang merilekskan atau mengosongkan pikiran, karena nggak mungkin kita bisa mengosongkan pikiran dan nggak mungkin setiap saat kita itu rileks terus. Justru yang diminta oleh mindfulness adalah perhatian kita itu ada pada momen saat ini dengan cara sikap yang penuh eksploratif. Ya, kita diajak untuk mengeksplorasi pengalaman, bukan untuk mengubah pengalaman. Kita tidak lari dari luka dan sakit. Ya, Jon Kabat-Zinn bilang bahwa yang namanya luka kalau orang hidup ya nggak mungkin terelakkan. Tapi menderita atas luka adalah pilihan kita sendiri. Jadi mindfulness membantu kita untuk tidak menderita atas luka yang terjadi. Tapi yang namanya rasa sakit ya pasti terjadi. Nah, itu manusiawi. Maka dari itu mindfulness, karena ini adalah seni memberikan perhatian, di mana semua manusia bisa memberikan perhatian, maka dari itu nggak mungkin gagal. Tapi juga nggak mungkin sempurna ya, karena kita punya banyak sekali kesadaran, kita punya banyak sekali kebiasaan yang lama yang mungkin menghalangi kita untuk bisa mengakses sepenuhnya momen saat ini misalnya. Jadi nggak mungkin sempurna juga, it's okay. Maka dari itu kita diajar untuk memperhatikan apa adanya. Mindfulness itu tidak rumit sebenarnya, tapi butuh konsistensi. Malah justru sederhana. Ya. Berkata nggak bisa mindful sama seperti berkata nggak bisa bernapas, kata Dr. Jon Kabat-Zinn. Jadi kalau kita belajar mindful, kita tahu bahwa memberi perhatian itu sama sederhananya dengan bernapas gitu. Semua orang bisa. Dan ada beberapa hal yang perlu kita catat pada saat berlatih mindfulness. Seringkali ketika kita meditasi itu kita sudah punya satu set banyak sekali informasi. Sehingga pada saat meditasi kita berusaha menghantam pengalaman kita dengan informasi yang sudah kita punya. Tapi kita mindfulness tidak. Justru kalau bisa, pada saat latihan mindfulness, letakkan semua informasi yang sudah pernah kita dapat. Kita belajar untuk menjadi pemula lagi. Tidak ada ekspektasi yang mau kita bangun di sini. Kita belajar untuk melihat segala sesuatu itu baru. Sebenarnya apakah baru atau seolah-olah atau gimana? Sebenarnya setiap momen itu baru, nggak pernah terulang lagi sepanjang sejarah. Hanya saja kesannya itu
lama karena kita selalu menilai dengan menggunakan pemikiran masa lalu. Tapi sebenarnya setiap momen itu baru. Maka dari itu latihan mindfulness seringkali uh, mengencourage pesertanya untuk punya pikiran pemula, beginner's mind. Karena kalau kita expert, kita nggak bakal dapat apa-apa. Ya. Expert dengan pengetahuan. Termasuk expert yang kecil-kecil, termasuk expert masa lalu. Ya, wah saya udah tahu inilah, ngapain saya belajar gitu. Nah, itu yang justru mau diajak mindfulness untuk kita letakkan dulu. Kita mau kembali pada momen saat ini. Pengetahuan itu hanya adanya di masa lalu, bukan di saat ini. Nah, kemudian kita juga belajar untuk sabar menerima. Di mana kita tidak berusaha mengubah pengalaman, kita justru memberikan ruang bagi pengalaman untuk berubah secara sendirinya. Ya. Ini penting sekali karena ini yang membedakan mindfulness dengan terapi yang lain. Karena mindfulness tidak berusaha untuk mengubah sesuatu. Ya, kalau sementara nggak terlalu berubah ya nggak apa-apa. Tapi di sana justru kita diajak untuk melihat apakah benar tidak berubah. Ataukah sebenarnya berubah, tapi kita luput mengamatinya. Nah, ini yang diajak untuk kita bisa detail, dieksplorasi pikiran dan badan kita. Oke, berikut latihan yang mungkin kita mau lakukan bareng-bareng setelah mendengar berapa saat ya tentang apa itu mindfulness based intervention. Jadi silakan saya tutup sesinya sebelum bertanya. Ada pertanyaan dengan latihan meditasi singkat. Silakan Anda boleh buka kamera lagi. Oke, terima kasih yang sudah membuka kamera. Kembali sekali lagi kita membawa intensi untuk menjalani momen meeting dengan saat ini. Dan sekarang kita akan melakukan pemindaian badan. Jadi mulai dari sekarang merasakan postur duduk, merasakan tubuh yang menyentuh kursi dan lantai. Adanya sekarang ya sensasi duduk ini, maka sekedar diterima saja. Bermeditasi, kita belajar melepaskan ekspektasi. Dan sekarang bawa perhatian pada sensasi napas yang mengalir. Kenali bahwa napas juga terjadi secara alami. Rasakan dimanapun napas paling terasa. Boleh di ujung lubang hidung, boleh di dada, atau mungkin boleh di area perut. Dan sekarang dari sensasi napas, pindahkan perhatian untuk merasakan tubuh bagian bawah. Mulai dari telapak kaki, pergelangan kaki, betis, lutut, dan paha atas. Sekedar rasakan saja, tidak perlu sibuk membayang-bayangkan.
Kapanpun perhatian mengembara, coba dengan lembut dibawa perlahan kembali pada sensasi tubuh di area bawah. Di area telapak kaki hingga paha atas. Dan sekarang dari tubuh bagian bawah, pindahkan perhatian ke tubuh bagian tengah. Mulai dari panggul, pantat, punggung, pinggang, perut, dada, kedua bahu, lengan, dan tangan. Merasakan napas mengalir ke seluruh tubuh bagian tengah. Kembali kapanpun pikiran mengembara, it's okay, nggak ada yang salah. Memang pikiran begitu. Cukup dengan lembut, bawa perhatian kembali pada tubuh bagian tengah, dari pantat, punggung, dada, hingga telapak tangan. Dan sekarang dari tubuh bagian tengah, bawa perhatian ke tubuh bagian atas, yaitu leher, kepala, dan juga wajah. Merasakan area wajah, dan sekarang luaskan penyadaran untuk menyakup seluruh badan, mulai dari kepala, badan tengah, hingga ke bawah, hingga ke telapak kaki. Bernapas bersama dengan seluruh badan. Bernapas dengan seluruh pori-pori, kulit, otot, tulang, dan juga daging. Bernapas bersama dengan seluruh kesadaran yang duduk di sini. Coba kita bawa terakhir. Semoga seluruh tubuh ini berbahagia. Semoga mulai dari kepala, badan tengah, badan bawah, semuanya berbahagia. Bebas dari penderitaan. Perlahan saja kita buka kembali kedua kelopak mata.
Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Pak Agus, kayaknya sudah waktunya untuk bisa tanya jawab. Boleh, silakan. Ini dari silakan ya, bisa raise hand ataupun chat sampai pukul 4 kita ada waktu untuk Pak Edri. Silakan, ini ada Cahking Liao. Mindful bukan berarti lari dari keadaan yang menyakitkan. Mindful bukan juga mengubah keadaan yang menyakitkan. Apakah berarti mindful adalah memahami dan menerima keadaan? Biasanya orang malah lari dari kenyataan menjadi tenang, walau hanya sementara. Lalu bagaimana caranya tenang sementara masalah berat ada di hadapan mata? Maaf untuk pertanyaan dan terima kasih, Pak Edri. Silakan. Iya, saya kira tidak ada satupun manusia di dunia ini yang nggak pernah punya masalah berat ya. Saya sendiri juga punya. Dan mindfulness itu dalam artian begini, bukan kita menerima bahwa oh ya saya memang disakiti, bukan seperti itu. Ya dalam artian juga bukan menerima bahwa oh ya saya itu memang orangnya pencemas, bukan seperti itu. Jadi kita itu seringkali menambahi penderitaan dengan berpikir-pikir. Alias oke memang benar ada sakit di badan. Tapi yang menambah sakit itu sebenarnya bukan siapa-siapa kecuali pikiran kita sendiri. Kita khawatir terhadap rasa sakitnya, kita jengkel sama-sama rasa sakitnya, akhirnya apa? Rasa sakitnya menjadi semakin besar. Maka dari itu kan ada banyak kasus kanker sembuh pada saat orangnya sudah menerima fakta bahwa dia kanker. Katakanlah berdamai, bersahabat. Karena pikiran yang bersahabat itu menciptakan badan yang juga tidak menegang. Kayak kawan saya, praktisi meditasi juga sama, beliau punya miom misalnya. Dia bilang kalau saya pikirannya rileks, miomnya mengecil. Kalau lagi stres, miomnya membesar. Ya. Jadi kita belajar untuk memahami dulu bahwa oke, kenyataannya memang ada sakit, tapi kita sikapi dengan cara yang bersahabat, bukan berusaha untuk mengubah terus gitu. Karena kalau kita terus berusaha mengubah, deep down itu kita punya belief bahwa ini keliru. Kita bukannya bersahabat, tapi deep down kita mau mengubah gitu. Nah, coba mungkin Pak Hakian Leong punya sahabat gitu ya. Atau mungkin orang-orang sekarang yang kita mungkin punya anak dan sebagainya. Orang lain kalau berusaha mau kita ubah terus-menerus gitu ya, mereka akan jengkel, nggak mau orang itu temenan sama kita. Orang itu maunya diterima, bukan mau diubah. Nah, jadi kita justru ketika menerima, nah itu ada perubahan di situ. Menerima itu bukan berarti terus kita menerima identitas bahwa kita itu adalah pesakitan, bukan. Menerima itu adalah bahwa memang, oh yes, memang kenyataannya ada penyakit. And that's what we can do, gitu ya, apa yang kita perlu lakukan. Justru dengan menerima, kita punya aksi yang lebih nyata. Karena seringkali pada saat nggak menerima, itu kita perginya ke bermimpi tadi. Kita nggak real. Akhirnya kita semakin menderita bukan karena sakitnya, tapi kita menderita karena mimpi akan sakit ini. Ya. Jadi mindfulness membantu kita untuk mengadres bahwa mungkin saja rasa sakit ini tidak sesakit itu. Nah, terus kemudian pertanyaan kedua, tenang sementara ya nggak ada salahnya gitu. Kalau di kacamata mindfulness ya lebih baik tenang sementara daripada stres terus kan. Nah, tapi problemnya adalah tenang sementara ini kadang juga belum tentu tenang gitu. Misalnya, oh saya mau tenang dengan cara saya shopping. Orang shopping itu nggak tenang. Orang shopping itu ketika lihat barang dia kepengen beli. Nah, kemudian dia akan eh, menegang untuk mendapatkan si benda ini gitu. Orang shopping itu kan capek kan jalan-jalan gitu, misalnya dari pagi sampai siang. Banyak orang yang bilang ke saya setelah liburan bukannya lebih rileks tapi capek liburan. Nah, seringkali orang salah persepsi tentang apa itu makna ketenangan. Karena ketenangan itu bukan sebuah aktivitas yang harus ke tempat lain atau aktivitasnya dirubah, enggak gitu. Sebenarnya cukup dengan setiap momen kita berhenti, nah itu kita belajar untuk lebih tenang, lebih grounded. Kira-kira begitu. Ini ada kelanjutannya dari Pak Chan Kian Lok tadi. Oke. Beliau menyimpulkan ya, berarti hanya untuk masalah penyakit saja itu, atau bukan masalah yang lebih luas seperti masalah finansial atau sosial atau yang lain-lain. Nah,
Ya Ya, benar. yang Dan kalau memang masalah itu kita pikiri terus itu malah nggak ada solusinya gitu. Karena ya, kita bisa terpikir solusinya gara-gara kita nggak kepikiran, gitu ya, ya. mudah-mudahan bisa menjawab ya, Pak. Nah, ini dari Bu Maria. Ya. Pelatihannya online atau offline? Sementara ini lebih banyak yang online. Online. Nanti Anda boleh pergi ke IG ini ya. Saya ketikkan aja. Ya, Biasanya infonya akan ada di Instagram mindfulnesshub.id. Nah, kalau mau silakan ke IG saya juga ada ya, informasinya biasanya. Ya, sementara sih kelasnya belum ada yang buka gitu, tapi bukan saya yang ngajar, rekan saya. Namanya Sri Lestari. Nanti saya akan buka lagi mungkin 2 bulan lagi ya. ini Bu Sinta. Eh, kita selingi dulu ya, yang mau tanya langsung. Pak Dokter Sugeng, silakan buka. Iya. Kita bisa dibuka. Oh, silakan. Selamat sore, Kak Hendrik. Sore. Saya ada pasien karena background saya di kedokteran ya. Apakah bisa dalam waktu singkat untuk pasien yang benar-benar sudah kena sakitnya terlalu parah untuk belajar meditasi? Ini yang saya tanyakan karena sampai saat ini ada beberapa pasien yang ada yang hasil, ada yang tidak. Kadang-kadang seorang pasien itu kan inginnya sembuhnya secara kilat gitu loh. Padahal sakitnya dia terlalu sudah bertumpuk-tumpuk terlalu lama gitu. Itu aja pertanyaan saya. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Ya, silakan. Saya sering bilang gitu ya ke waktu webinar atau waktu kelas. Justru yang bikin sakitnya itu parah adalah keinginan untuk instan tadi. Iya. Karena itu mencerminkan sikap kita di kehidupan, gitu, bahwa segala sesuatu pengennya instan. Nah, nggak ada gitu ya. Kita semua perlu untuk step by step. Ada yang instan, tapi itu kan juga nggak semua hal kita bisa instan ya. Nah, kalau sikap kita selalu pengen yang cepet-cepet terus, nah itu yang justru bikin sakit. Nah, itu perlu kita mungkin omongkan dulu di depan ya dengan pasien atau klien kita. Jadi mereka bisa tahu bahwa, oh ternyata itu saya butuh untuk belajar nggak cepet-cepet dulu loh. Proses memang. Proses ya. Nah, yang kedua adalah begini Pak, setiap orang itu kan punya background yang berbeda ya. Jadi tentu saja kita juga nggak bisa ekspektasi setiap orang itu punya hasil yang sama. Saya kira ini di semua bidang sama ya, di semua jenis terapi dan sebagainya hasilnya akan beragam gitu. Ada yang manjur, ya merasa manjur, ada yang merasa kayak aku nggak cocok lah gitu ya. Semuanya pasti begitu ya. Dengan beragam misalnya, gampang-gampangan aja kita punya background tertentu yang menyebabkan kita lebih cocok sama satu orang guru misalnya. Dan elemen trust, kepercayaan itu sangat penting dalam proses penyembuhan. Nah, kalau misalnya ada orang yang cocok dengan style seperti saya dan dia trust sama saya, dia akan jauh lebih eh, mudah untuk mengalami proses penyembuhan. Tapi mungkin dia punya background yang mana dia nggak begitu cocok dengan kepribadian saya gitu. Nah, itu akan susah juga untuk nyambungnya. Nah, itu maka dari itu ada orang bilang kan dokter itu cocok-cocokan. Sebenarnya cocok-cocokan karena kita punya latar belakang yang berbeda. Nah, yang berikutnya adalah sebenarnya di latihan mindfulness ini yang paling menentukan adalah latihannya, Dok. Setiap kali kalau saya lihat, selama 8 minggu itu, mereka yang tidak mendapatkan manfaat itu karena mereka semuanya pengen instan dan nggak mau latihan di rumah. Jadi kebiasaan cepatnya itu nggak dirubah sama sekali. Nah, itu akhirnya tidak memberikan dampak apapun. Tapi mereka yang rajin latihan, pasti akan dapat manfaat. Saya jamin. Setiap hari. Nah, ini yang biasanya agak sulit ya. Karena nggak semua orang itu mau latihan sendiri gitu. Kadang sudah ditemani seminggu sekali kayak latihan yang biasa gitu. Nah, orang belum tentu 6 hari lainnya gitu mau latihan sendiri gitu. Banyak kan orang itu maunya ditemani atau kadang juga akhirnya nggak mau ditemani, mereka maunya hal yang lain gitu. Nggak mau latihan. Karena dianggap
membosankan meditasi itu cuma diem aja. Padahal itu yang penting gitu. Pada saat kita merasa bahwa diem aja itu membosankan, terus kemudian kita nggak ngelakuin meditasi, nah itu kuncinya. Itu yang membuat kita sakit nggak sembuh-sembuh ya begini nih, karena nggak bisa berhenti. Terus maunya berubah terus. Nah itu dia. Mungkin kira-kira begitu. Masalahnya begini ya, eh, ada pasien yang saya alamin, pasien dari Muslim dan pasien dari Buddha sendiri. Tapi ternyata pasien yang Muslim ini jauh lebih lebih bisa menerima dan dia bisa sembuh. Saya heran. Tapi yang Buddhis saya bingung kenapa kok nggak mau ngikutin, maunya instan. Padahal saya seorang dokter naropatik ya. Jadi kalau mau tanya banyak dokter, banyak penyakit, saya bilang masalahnya sekarang konsumsinya apa? Kesehari-hariannya. Kalau enggak, saya bilang suruh bikin catatan agar beliau bisa mencerna selama dia lakukan ini makannya apa, konsumsinya apa. Kalau dari segi kedokteran kan begitu. Bahkan sampai untuk maaf ya, untuk kencing itu pun saya hitung minumnya satu hari berapa liter, tinggi dia badan berapa. Ya, itu pun airnya pun juga saya tanya. Karena air itu juga ada yang mudah diserap dan ada yang tidak mudah diserap. Kadang-kadang ngatasin seperti ini ya, saya kadang-kadang agak bingung gitu loh. Sedang saya kadang-kadang mengajarin, waktu di rumah sakit saya ngajarin, udah caranya begini meditasi. Ya toh, coba atur napas, naik napas turun. Ikutin aja. Terus pikiran itu lost, lupakan segala penyakit itu dilupakan aja. Tapi di pasien satu yang di agama Buddha nggak bisa nerima. Bahkan dia melecehkan. Dia bilang, apa sih meditasi itu? Masa Islam bisa bikin menyembuhkan? Saya bilang, kalau orang tidak ada keyakinan, susah untuk bisa menjelaskan. Saya sampai membandingkan orang yang Muslim, ya, dia begitu bagusnya mentaati segala sesuatunya, malah lebih cepat sembuh. Pak Sawadal stadiumnya sama, kansernya stadiumnya 3B. Yang satu sembuh, yang satu meningkat jadi 4A. Saya bilang sabar semua. Pikiran itu harus dibuang yang jelek-jelek. Tapi susah. Ini yang problem saya seperti itu. Begini dok, kembali ke latar belakang itu kan macam-macam. Saya kira agama itu bukan faktor utama lah, gitu ya. Tapi yang lebih utama itu adalah bagaimana kita punya persepsi terhadap dokternya, gitu ya. Kliennya punya persepsi terhadap keyakinannya sendiri, atau punya persepsi terhadap apa itu meditasi. Itu yang sebenarnya paling penting gitu. Lah, kalau masalah muslim atau tidak itu saya kira lebih ke arah begini loh, bukan masalah agamanya ya. Tapi kalau misalnya di tradisi muslim mungkin meditasi kan tidak banyak dibahas, belum banyak dibahas. Jadi orang itu benar-benar kayak tadi kan saya bilang di presentasi saya ada pikiran pemula gitu ya. Dia benar-benar menjalankan sebagai pemula. Nah mungkin yang Buddhis itu sudah merasa tahu di wihara pernah dengar gitu. Nggak bisa lah saya udah coba kok di wihara nggak bisa gitu. Mungkin ya, mungkin seperti itu gitu. Nah, jadi itu yang menyebabkan dia juga punya halangan-halangan sendiri. Tapi itu tidak ada sangkut pautnya dengan ya, agama tertentu sebenarnya. Dan tentu saja ini satu hal yang menarik begini. Saya cerita sedikit tentang MBCT ya. Ya. Ini penting sekali karena dalam artian, yes, memang kita tahu sendiri bahwa secara klinis banyak dokter atau banyak profesional yang sudah mengajarkan meditasi. Tapi saya menceritakan hari ini supaya ada perbandingan aja dan mungkin kita juga
punya view yang lain gitu ya mungkin dok. Jadi gini, MBCT itu perkembangan dari MBSR. Jadi dia dibuat oleh Mark William, Sindel Siegel, dan John Tisdale. Ada 3 orang peneliti dari Oxford. Beliau ini tertarik dengan mindfulness, mereka bertiga ini. Kemudian mereka menggunakan MBSR-nya Dr. John Kabat-Zinn untuk mengintervensi klien mereka. Nah, terus mereka setelah melakukan itu gitu ya, mereka protes ke John. John, mana katamu MBSR efektif? Ini kalau coba di klienku nggak efektif semua tuh mindfulness. Terus John Kabat-Zinn cuma nanya gitu ya, "Em, kamu praktek nggak? Kamu latihan meditasi sendiri nggak?" Terus Mark William bilang, enggak. Gitu. Kamu praktek MBSR sendiri nggak? 8 minggu pernah jalani nggak? Enggak. Ya, pantas nggak efektif gitu. Terus John Kabat-Zinn bilangnya begitu. Ya, jadi kita sendiri mesti menjalani sendiri dulu benar-benar tahu mindfulness secara eksperiensial dan kita kalau saya sih karena saya berhubung saya sempat mengikuti pelatihan gitu menurut saya the best gitu mengambil sertifikasi ya karena di sana kita akan diajari bagaimana dealing with this kind of clients gitu loh. Nah, kalau kita misalnya baca buku dan kita tahu ini baik kita cuma menganjurkan itu kadang dengan bahasa kita sendiri kita belum tahu cara menyampaikannya. Nah, itu salah satu faktor yang mungkin kita bisa pertimbangkan untuk ikut gitu. Misalnya contoh gitu tadi dokter bilang bahwa emosi pikiran jelek itu mesti dibuang. Nah, itu tidak pernah terjadi di pelatihan mindfulness. Dok. Karena kalau mungkin bagi beberapa orang relevan gitu, oh, pikiran jelek dibuang gitu misalnya. Tapi bagi saya dulu misalnya panic attack gitu ya. Itu justru yang membuat saya panik itu gitu. Ketika saya berusaha membuang pikiran jelek saya, itu yang membuat saya panik. Nah, jadi pendekatan masing-masing klien bisa beda-beda gitu ya. Jadi kita perlu untuk mungkin ya sekali lagi mungkin lebih jauh untuk bereksplorasi dengan latihan mindfulness itu sendiri ya. Dan dimaklumi aja lah background orang yang macam-macam tuh gitu aja. Ya. Terima Baik, kasih. Memang sih. baik. Mohon maaf Pak Sugeng, mengingat durasi waktu Pak Sugeng ya. Terima kasih Pak Sugeng. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ya, baik Pak Hendri, terima kasih atas paparan materinya. Silahkan ini berkaitan juga kita Ya. terakhir. Variasi ya. Mohon Kita maaf. meditasi manggil dengan objek meja. Kalau saya nggak salah kan kalau objek itu ada 40. Baik, mohon maaf Pak Sugeng. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan jawaban dari Pak Hendrik tadi bisa jawab. Nanti lebih lanjut bisa diteruskan di sesi online atau offline dengan Pak Hendrik langsung. Baik, ini juga barangkali closing statement Pak Hendrik sebelum kita akhiri dari sesi Pak Hendrik. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Bu Sinta. Tujuan mindfulness sebenarnya buat apa? Apakah untuk menenangkan pikiran galau, ataukah untuk terapi penyakit berbasis emosional atau untuk apa? Ini dasar banget, ini beginner tadi tuh bagus banget ini. Silakan sekaligus closing statement. Silakan. Kalian diulang lagi ya. Nggak apa-apa, ulang. Ya. Ibu Sinta, mindfulness itu bukan terapi ya. Ya. Mindfulness juga bukan berusaha merilekskan pikiran. Tapi kalau tiba-tiba jadi rileks ya, bertahap jadi rileks, kemudian emosionalnya terhealing, penyakitnya juga berkurang intensitasnya, itu semua adalah efek bonus dari mindfulness. Yang dilakukan di mindfulness adalah paling penting adalah mengubah sikap kita terhadap kehidupan. Ya. Dalam artian apa? Apakah kita di kehidupan itu gampang reaktif atau enggak? Reaktif itu biasanya otomatis. Ya, kalau ada kejadian nggak enak, kita berusaha untuk tolak. Kalau yang enak, kita mau terus. Kalau yang netral, kita bosen. Jadi kita butuh hal yang lain. Nah, kalau kehidupan kita selalu modenya 3 ini terus, kita hidup itu nggak utuh gitu. Karena kita maunya cuma sebagian, dan kita tahu bahwa hidup kita itu nggak cuma yang enak terus.
ada yang nggak enak. Ya kalau misalnya di tradisional itu saya belajar Buddhism itu Buddha bilang bahwa sakit dan mati itu adalah realita kehidupan. Tidak ada satupun orang healer sekalipun, dokter sekalipun yang terlepas dari sakit dan mati. Ya jadi mau ada sial beruntung itu semua sudah paket kehidupan. Mindfulness itu belajar kalau ada sesuatu yang nggak enak, kita nggak langsung menolak dulu. Coba kita belajar untuk tidak dihakimi dulu. Ya. Demikian juga yang menyenangkan gitu. Kita belajar untuk sadar dengan tidak buru-buru harus semuanya itu yang menyenangkan terus gitu. Nah, yang biasa-biasa aja juga kita belajar untuk bersedia gitu. Oke, hidup saya ya biasa-biasa aja, netral hari ini. Tapi hari ini saya nggak harus pergi nonton, saya nggak harus pergi makan gitu. Tapi ya nggak ada yang larang Anda buat nonton juga sebenarnya. Jadi mindfulness adalah seni supaya kita tidak buru-buru menghakimi dulu. Bahwa hal ini perlu saya tolak, hal ini perlu saya ambil gitu ya. Coba tunda penghakimannya sehingga pikiran kita itu tidak bergejolak terus gitu. Nah, pikiran yang bergejolak ini akan membuat apa? Banyak sekali tekanan batin dan fisik. Ini yang membuat berbagai macam masalah. Jadi coba untuk kita tidak uh, otomatis goyang gitu kalau ada kejadian di hidup kita. Jadi kita belajar untuk berhenti tidak reaktif. Ini sekalian ada yang nanya juga uh, bagaimana menyadari objek keluar masuk napas di luar skop dari webinar ini ya. Iya, iya. Kalau Anda mau tahu lebih jelas, ya Anda boleh ikuti program MBSR dan MBCD lewat Instagram ini, Anda boleh cek langsung. Dan saya juga sekalian mau menyampaikan ya, kalau Anda cuma ingin tahu caranya menyadari objek, saya kira di YouTube udah banyak, gitu ya. Anda bisa ikuti panduan meditasi itu banyak banget. Tapi kalau Anda benar-benar mau belajar tentang meditasi napas, itu Anda perlu ikut kelas. Gitu. Jadi yang perlu Anda lakukan ya Anda bisa aja cari di YouTube. Tapi kalau Anda mau tahu lebih jauh, nanti Anda bisa ikut kelas MBSR dan MBCD. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendrik Tanuwijaya atas paparan materi pun ringkas tapi sudah bisa memberi pemahaman yang cukup komprehensif tentang mindfulness dibedakan dengan terapi yang lain. Ini sebenarnya bukan terapi, ya menyebabkan tadi itu kenyataan ya kenyataan itu harus dihadapi atau kenyataan baik atau buruk tadi itu. Jadi masing-masing punya metode yang berbeda, makanya latihannya perlu panjang, durasi 8 minggu, dan itu ada latihannya bahkan tiap hari gitu, latihan dan keterampilan begitu.